Asmara Si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 4. Pangeran Mongol Yalutea. Memang sesungguhnya, tidak ada yang sempurna di seluruh alam maya pada ini kecuali Tuhan yang Maha Sempurna. Tidak ada seorang pun yang hidupnya mulus tanpa cacat. Tidak ada hati yang selalu mengenal senang tanpa mengenal susah. Kaisar Taichu memang dari luar tampak hidup penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Dia merupakan pendiri sebuah kerajaan baru yang berhasil. Hidup penuh kemuliaan sebagai kaisar, orang yang paling tinggi kedudukannya di antara ratusan juta manusia. Dia tidur di atas puncak kekuasaan, berenang di lautan kemewahan. Berkuasa, mulia, terhormat, kaya raya, mempunyai banyak istri dan banyak anak. Lengkap semua. Itu hanya nampaknya saja bagi orang lain. Namun, betapa kaisar yang satu ini seringkali termenung bertopang dagu memikirkan keadaan putra mahkota, tidak ada yang tahu. Betapa hatinya seringkali gelisah, khawatir kalau kerajaan yang dibangunnya itu tidak akan bertahan, tidak akan berkembang menjadi besar dan jaya. Betapa dia selalu dirongrong oleh berita tentang pemberontakan di perbatasan, tentang usaha orang Mongol yang hendak merebut kembali kekuasaan, negara-negara tetangga di selatan dan barat yang tidak mengakui kedaulatan kerajaan Beng, dan para bajak laut yang mengacau di sepanjang pantai timur. Tentang pejabat yang korup, pengkhianat, dan masih banyak hal lagi yang cukup membuat kaisar merasa hidupnya tidak berbahagia. Nafsu itu seperti api, selalu mencari bahan bakar, tak pernah berhenti selama ada yang dilahapnya. Yang sudah dibakar, ditinggalkannya menjadi abu, tak dihiraukannya lagi karena selalu disibukkan mencari bahan bakar baru. Kalau kita sudah dikuasai nafsu, kita selalu mengejar sesuatu yang belum kita miliki. Yang sudah kita miliki terlupa, tidak lagi tampak keindahannya, tidak lagi menyenangkan, bahkan ada kalanya membosankan. Yang tampak indah menarik dan dianggap menjadi sumber kesenangan hanyalah yang belum diperoleh, seperti api yang selalu tertarik kepada sesuatu yang belum dijamahnya. Nafsu membuat segala sesuatu hanya tampak indah menyenangkan bagi yang belum memiliki. Akan tetapi yang sudah memiliki, menjadi bosan dan yang dimiliki itu segera kehilangan daya tariknya. Hanya mereka yang tidak kaya saja yang menganggap bahwa kaya raya itu amat membahagiakan, sebaliknya, yang sudah kaya raya kehilangan apa yang digambarkan oleh yang belum kaya itu. Hanya yang tidak memiliki kedudukan menganggap bahwa yang berpangkat tinggi itu senang dan bahagia, namun seringkali dia tersiksa justru oleh kedudukannya itu. Orang yang tinggal di kota rindu kepada gunung, sebaliknya yang tinggal di gunung rindu kepada kota. Demikianlah bekerjanya nafsu, mendorong kita untuk tidak merasa puas dengan keadaan yang ada, selalu haus akan hal yang belum kita miliki. Ini memang wajar. Nafsu memang amat berguna bagi kehidupan kita. Nafsu yang membuat kita maju dan bertumbuh, membuat kita hidup. Namun, kalau dia menjadi alat, menjadi hamba kita. Kalau terjadi sebaliknya, kita yang diperhamba, celakalah. Kita akan menjadi robot, dan kita kehilangan pertimbangan, mau saja dituntun melakukan perbuatan yang jahat atau tidak benar hanya untuk memuaskan nafsu mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Seperti api yang terus menjalar mencari bahan bakar baru, melupakan dan meninggalkan yang lama. Namun Kaisar Taichu adalah seorang yang gigih, tidak pernah menyerah kepada segala macam kesukaran. Dia selalu berusaha menanggulangi segala masalah. Dia seorang yang sadar akan romantika kehidupan. Hidup memang merupakan perjuangan, di mana tantangan datang dari segala penjuru dan di segala saat. Bahaya dan tantangan berdatangan, dan justru itulah romantika kehidupan. Betapa akan hampa dan haramnya penghidupan ini tanpa adanya tantangan. Betapa akan membosankan siang hari tanpa adanya malam. Rasa manis pun akan memuakkan tanpa adanya rasa pahit dan lain-lain. Hidup adalah perjuangan menghadapi semua tantangan. Melarikan diri dari tantangan hidup berarti sudah 3/4 mati. Kita harus menghadapi kenyataan yang ada, berani menghadapi tantangan yang datang menimpa. Menghadapi tantangan, menanggulangi atau mengatasi tantangan, itu seni kehidupan. Kita harus mempergunakan segala daya yang ada pada kita, setiap anggota jasmani, hati akal pikiran, untuk menanggulangi segala masalah kehidupan, persoalan lahiriah dan mengatasinya, memenangkannya. Mengenai batiniah, kerohanian, kita serahkan saja kepada Tuhan. Percaya, menyerah dengan sabar, ikhlas, tawakal. Rohani adalah kuasa Tuhan, akan tetapi urusan jasmani adalah tugas kewajiban kita sendiri.
Kaisar Taichu tak pernah tunduk terhadap segala kesukaran yang berdatangan semenjak dia menjadi kaisar. Bukan saja dia memilih para pembantu yang pandai untuk dijadikan pejabat yang bijaksana, akan tetapi dia bahkan tidak melupakan para tokoh di dunia persilatan untuk memanfaatkan tenaga mereka. Dia tahu benar bahwa para pendekar yang tidak mau memegang jabatan merupakan orang-orang yang dapat berjasa banyak demi lancarnya roda pemerintahannya. Oleh karena itu, dia selalu menghubungi mereka untuk dimintai pendapat, nasihat dan bahkan bantuan. Ketika banyak pusaka istana lenyap dari gudang istana, belasan tahun yang lalu, dia juga minta bantuan para tokoh persilatan, bahkan kemudian, Sam Xian, 3 dewa, yang berhasil mendapatkan kembali kumpulan pusaka yang dicuri oleh mendiang Sejit Kong itu. Kemudian dia mendengar akan adanya usaha orang-orang Mongol untuk menyebar mata-mata yang mungkin akan membahayakan, maka dia pun segera mengirim utusan mencari dan mengundang Sam Xian untuk datang menghadap. Akan tetapi, yang datang menghadap hanya Ciu Xian seorang, karena 2 orang rekannya, Kiam Xian dan Pek Mao Xian, telah meninggal dunia. Kaisar Taichu lalu minta bantuan Ciu Xian untuk menanggulangi dan menyelidiki gerakan jaringan mata-mata Mongol. Ciu Xian menyanggupi, akan tetapi dia merasa tua, maka dia mewakilkan pelaksanaan tugas penting yang berat itu kepada muridnya, yaitu Xin Wan. Bayangan merah muda itu meluncur cepat menuruni lembah gunung sebelah timur. Baru setelah ia berhenti di tepi padang rumput kehijauan, tampak jelas bahwa ia seorang gadis yang berpakaian serba merah muda. Seorang gadis yang cantik manis, dengan wajah yang cerah, sepasang mata yang berkilat tajam, mulut yang mungil terhias senyum mengejek dan mulut itu dihias lesung pipi yang manis sekali. Ia mengagumi pemandangan alam yang indah di pagi itu, menghirup udara yang sejuk hangat sehingga cuping hidungnya yang tipis tampak kembang kempis. Tubuhnya ramping padat dengan lekuk-liku sempurna karena ia seorang gadis muda usia. Sesungguhnya, usianya sudah 22 tahun, akan tetapi takkan ada orang menyangka begitu, tentu ia akan disangka berusia paling banyak 18 tahun. Begitu segar berseri, anggun seperti setangkai bunga yang baru merekah dihembus semilirnya angin gunung, bermandi embun dan sinar matahari pagi. Pakaiannya ringkas, namun pakaian berwarna merah muda itu terbuat dari sutera yang mahal. Tubuhnya terbungkus ketat sehingga tampak jelas tonjolan dan lekukannya. Rambut kepalanya digelung ke atas dan diikat dengan pita berwarna hijau dan kuning, tusuk sanggulnya terbuat dari emas berbentuk burung merak yang indah. Kakinya yang kecil memakai sepatu dari kulit hitam mengkilap. Di punggungnya terdapat buntalan pakaian dan sebatang pedang melintang di bawahnya dengan gagang di belakang pundak kanan. Gadis itu adalah Tang Gueli atau yang biasa disebut Lili. Setelah menerima tugas dari sucinya, ia meninggalkan bukit ular tempat tinggal suhunya, si Tian Choaong Cukiat, dan hatinya merasa riang gembira. Tidak saja ia merasa seperti seekor burung bebas lepas di udara, dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya tanpa harus menaati perintah siapapun, menjadi majikan dirinya sendiri, akan tetapi juga ia merasa dirinya penting sekali. Sucinya yang lihai dan yang semula malah menjadi gurunya itu, yang merawat dan mendidiknya sejak ia kecil. Sucinya yang amat dihormati dan disayangnya, begitu percaya kepadanya untuk mewakili membalas dendam kepada seorang laki-laki yang dianggap telah menghancurkan kehidupan sucinya. Dan ia akan menunaikan tugas itu dengan baik. Ia harus dapat melaksanakan balas dendam itu, demi sucinya ia rela mempertaruhkan nyawanya. Tidak aneh kalau Lili merasa bebas dan gembira. Ia penuh kepercayaan kepada diri sendiri dan pada saat itu, ia memang merupakan seorang gadis yang telah memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dahulu, ketika ia belum digembleng oleh si Tian Choaong sendiri yang ketika itu adalah kakek gurunya, ia sudah merupakan seorang gadis yang sukar dicari bandingnya dalam ilmu silat. Apalagi sekarang, setelah menerima gemblengan datuk itu, ilmu kepandaiannya meningkat dengan cepatnya sehingga kini tingkatnya hampir sejajar dengan Bei Choa Sian Li Chu Suiin, bekas gurunya yang kini menjadi sucinya. Dengan ilmu kepandaian sehebat itu, tentu saja Lili merasa kuat dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, apalagi memang pada dasarnya ia seorang gadis yang pemberani bahkan tidak mengenal artinya takut. Sudah belasan hari ia meninggalkan Bukit Ular dan selama itu ia sudah melewati banyak gunung, padang rumput, gurun dan lembah yang amat sukar dilalui. Juga banyak ia melewati perkampungan bermacam suku bangsa, namun tidak pernah ada gangguan.
Pagi hari ini, dengan gembira ia menuruni bukit menuju ke sebuah dusun yang tadi sudah dilihatnya dari puncak bukit itu. Perutnya terasa lapar pagi itu, dan perjalanan sejak matahari terbit tadi menambah rasa laparnya. Di dusun bawah sana tentu ia akan dapat membeli sesuatu untuk sarapan. Bekal makanan yang masih ada dalam buntalan di punggungnya hanya roti kering dan daging asin, untuk minum hanya ada air putih. Ia ingin sarapan makanan yang hangat seperti bubur, dan ingin minum air teh panas-panas. Ketika ia menuruni lembah terakhir dan tiba di sebuah tikungan, ia mendengar suara banyak orang dan melihat bahwa di depan sana terdapat banyak orang sedang mengaso, duduk di bawah pohon-pohon dan batu-batu besar. Banyak di antara mereka berada di balik pohon dan rumput semak belukar, maka ia tidak dapat melihat jelas berapa banyaknya orang yang berada di sana dan sedang apa mereka itu. Akan tetapi, tiba-tiba dua orang laki-laki sudah meloncat dan berdiri di depannya. Lili memperhatikan mereka. Dua orang ini bertubuh tinggi besar dan memakai topi bulu putih. Mereka kelihatan kokoh kuat, dan keduanya memandang kepadanya seperti dua ekor serigala kelaparan melihat seekor kelinci gemuk. Mata mereka seperti hendak menelannya bulat-bulat, bahkan seorang di antara mereka, yang kumisnya panjang menjuntai ke bawah, terang-terangan menjulurkan lidah dan menjilati bibir sendiri seperti seekor anjing mengilar melihat sepotong tulang. Orang kedua, yang mukanya bopeng karena cacar, menyeringai dan tampak giginya yang besar-besar dan hitam. Agaknya orang ini pecandu rokok yang berat atau pengunyah tembakau. Lili adalah seorang gadis cantik yang usianya 22 tahun dan sudah banyak melakukan perjalanan dan mengalami banyak gangguan dari para pria yang mata keranjang. Tentu saja sekilas pandang Dara ini tahu bahwa ia berhadapan dengan dua orang pria yang kurang ajar. Kalian ini peringas-peringis seperti monyet, mau apa? Lili bertanya, dan senyumnya tambah mengejek. Aku mau mencium kamu, kata si kumis bergantung. Dan aku mau memeluk kamu, kata si muka bopeng. Mulut itu masih tersenyum, mata itu masih bersinar-sinar, akan tetapi cuping hidung tipis itu kembang kempis. Dua orang itu mengira bahwa gadis manis di depan mereka menyambut dengan gembira, tidak tahu bahwa kalau cuping hidungnya sudah kembang kempis, itu tandanya Lili mulai marah. Benarkah kalian hendak memeluk dan menciumku? Tanya Lili, suaranya masih ramah. Mari beri aku sebuah ciuman manis, sayang, kata si kumis. Mari rebah dalam pelukanku yang hangat, manis, kata si bopeng. Tiba-tiba tubuh Lili bergerak dengan kecepatan yang tak dapat diikuti pandang mata. Hanya terdengar ia berkata, "Nah, ciumlah sepatuku ini dan peluklah tanah." Ucapannya itu disusul gerakan kaki menendang mulut si kumis dan tangan kiri menampar tengkuk si bopeng. Plak. Dua orang itu terpelanting. Si kumis terjengkang oleh sambaran kaki, mulutnya benar-benar mendapat ciuman sepatu yang keras sehingga bibirnya pecah-pecah berdarah, beberapa buah giginya rontok. Sedangkan si bopeng terpelanting dan jatuh menelungkup, memeluk dan mencium tanah dalam keadaan puyeng karena bumi rasanya berputar, dadanya sesak dan sukar bernapas. "Hei, gadis liar, apa yang kau lakukan itu?" Terdengar bentakan orang dan tampak 5 orang sudah berlari ke tempat itu. Mereka juga mengenakan topi bulu yang berwarna putih dan melihat dua orang rekan mereka roboh dan mengaduh-aduh, apalagi melihat si kumis megap-megap dengan mulut remuk berdarah, mereka marah sekali. "Kalian ingin seperti mereka?" Lili bertanya dengan sikap mengejek dan suaranya masih ramah dan lembut. Ia memang memiliki suara yang basah, seperti orang berbisik mesra. Tentu saja 5 orang itu menjadi marah sekali. "Gadis liar dan sombong, engkau patut dihajar," teriak seorang di antara mereka dan mereka pun sudah menerjang ke depan dengan maksud untuk menangkap gadis yang telah merobohkan dan melukai 2 orang rekan mereka itu. Namun mereka disambut kilat yang menyambar-nyambar. Seperti kilat saja tubuh Lili bergerak, kedua tangan dan kakinya berkelebatan dan 5 orang itu pun terpelanting satu demi satu, merintih kesakitan, ada yang mulutnya penyok, ada yang tulang pundaknya patah, ada yang perutnya mulas dicium sepatu, ada yang berjingkrak karena tulang kering kakinya retak. Dalam segebrakan saja Lili telah membuat 5 orang laki-laki yang bertubuh kuat itu tidak berdaya melanjutkan serangan mereka. Setelah 5 orang itu roboh, Lili mendapatkan dirinya dikepung sedikitnya 12 orang laki-laki dan mereka semua memegang senjata, ada pedang, golok atau ruyung. Lili bersikap tenang, mulutnya masih tersenyum mengejek dan matanya mengerling ke kanan kiri.
Kalau mereka tadi hanya layak dihajar, kalian ini memegang senjata tajam, apakah kalian sudah bosan hidup? Suaranya terdengar merdu dan ramah, sama sekali tidak membayangkan kemarahan. Lili memang tidak marah karena ia memandang rendah semua pengepungnya itu. Yang marah dan penasaran adalah belasan orang yang mengepungnya. Gadis itu telah merobohkan 7 orang rekan mereka dan kini dalam keadaan terkepung masih mengeluarkan ucapan yang memandang rendah sekali kepada mereka. Betapapun cantik menariknya gadis itu, perasaan marah membuat mereka merasa gatal tangan untuk membunuhnya. Mereka mulai membuat gerakan mengelilingi gadis itu dengan senjata di tangan. Lili masih tersenyum, berdiri tegak dan tenang seperti sikap seekor ular yang melingkar di tengah-tengah, dikepung dan dikelilingi belasan ekor tikus yang mencoba untuk mengganggunya. Tikus-tikus ini memang sudah bosan hidup, kata Lili seperti kepada diri sendiri. Tahan, tiba-tiba terdengar seruan dan belasan orang itu mengenal suara komandan mereka, lalu mereka semua menahan senjata dan mundur, membiarkan 2 orang laki-laki berusia 50-an tahun maju, menghadapi Lili. Mereka itu juga memakai topi bulu putih, akan tetapi melihat pakaian mereka yang lebih mewah dan sikap mereka yang berwibawa, tampak jelas perbedaannya dan mereka tentu merupakan pimpinan, pikir Lili. Juga mereka tidak bersikap sombong seperti para anak buah mereka tadi. Keduanya bertubuh tinggi besar, yang seorang berwajah bersih tanpa jenggot dan kumis, akan tetapi orang kedua bercambang bauk dengan kumis dan jenggot lebat. Di pinggang mereka tergantung pedang, dan sikap mereka sama menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang berisi, bukan kaleng-kaleng kosong macam yang mengeroyoknya tadi. Nona, siapakah Nona dan mengapa Nona menganiaya 7 orang anak buah kami? Tanya yang bermuka bersih. Lili tersenyum mengejek. Siapa aku tidak perlu kalian ketahui, dan mengapa aku menghajar anak buah kalian? Karena mereka yang minta dihajar, bukan aku yang sengaja menghajar. Tidak mungkin, bentak yang berewok karena jawaban gadis itu dianggapnya tidak masuk di akal. Mana ada orang minta dihajar? Kalau tidak percaya, tanya saja kepada mereka, kata pula Lili sambil menunjuk ke arah 7 orang yang masih tampak kesakitan itu. Mendengar ucapan itu, tentu saja 2 orang pemimpin itu menoleh ke arah tubuh anak buah mereka yang tadi kena dihajar. Mereka itu sambil meringis kesakitan, menggeleng kepala dan seorang di antara mereka, yang tulang keringnya retak, menudingkan telunjuknya ke arah Lili dan berseru. Toako, kakak tertua, Jiko, kakak kedua, gadis itu sombong dan jahat sekali. Tolong balaskan penghinaan atas diri kami. Si berewok kini menghampiri Lili dan membentak. Nona, engkau masih muda akan tetapi sudah bersikap sombong dan kejam. Sungguh engkau terlalu mengandalkan kepandaian sendiri. Lili tersenyum dan matanya mengerling tajam. Orang hutan, kalau begitu engkau mau apa? Tantangnya. Bocah sombong, engkau patut dihajar, bentak si berewok sambil menyerang dengan tangannya yang besar, panjang dan kuat. Temannya, si muka bersih juga sudah siap untuk menyerang. Pukulan tangan yang besar dan kuat itu cukup berbahaya, mendatangkan angin pukulan yang amat kuat. Lili maklum akan hal ini, namun ia tetap memandang rendah. Orang itu hanya tenaga otot yang kuat, tidak terlalu berbahaya baginya. Dengan gerakan ringan sekali, ia pun menggeser tubuh ke kiri, pinggangnya meliuk seperti tubuh ular saja dan pukulan si berewok yang amat kuat itu pun luput. Dari sebelah kirinya, datang angin pukulan menyambar dahsyat. Kiranya si muka bersih itu malah lebih kuat daripada si berewok, pikir Lili dan kembali tubuhnya membuat gerakan meliuk dan pukulan itu pun luput. 2 orang itu terkejut. Mereka melihat gerakan tubuh gadis itu amat aneh, tidak seperti orang bersilat, lebih mirip gerakan seekor ular kalau mengelak, tubuhnya begitu lentur dan dengan mudah saja menghindarkan pukulan mereka. Tentu saja keduanya merasa penasaran bukan main dan menyerang lebih gencar. Kini Lili memperlihatkan kepandaiannya. Ia memang telah mewarisi ilmu silat dari si Tian Choaong, Raja Ular Dunia Barat, yang memiliki ilmu silat aneh, ilmu silat yang mengandung gerakan ular. Tubuh Lili meliuk-liuk dengan cepatnya ketika menghindarkan semua serangan dan begitu ia membalas, kedua orang lawan itu pun terkejut dan cepat menghindar dengan loncatan seperti orang dipagut ular. Kedua tangan gadis itu membentuk kepala ular dengan jari-jari disatukan, dan ketika tangan itu meluncur dan menyerang, maka terdengar suara mendesis, seolah kedua tangan itu benar-benar telah berubah menjadi 2 ekor ular berbisa yang ganas.
Akan tetapi kedua orang itu tidak boleh disamakan dengan 7 orang yang tadi sudah dikalahkan Lily. Kalau hanya seperti mereka, biar ia dikeroyok puluhan orang, ia tidak perlu bekerja keras untuk merobohkan mereka. 2 orang pengeroyoknya ini lain. Mereka ternyata adalah 2 orang yang tangguh, memiliki gerakan silat yang baik, mantap dan bertenaga. Memang, kalau Lily mau menurunkan tangan maut, kiranya tidak akan terlalu lama ia dapat merobohkan mereka. Akan tetapi ia tidak ingin membunuh orang tanpa sebab yang kuat. Ia selalu tidak setuju dengan watak gurunya atau sucinya yang mudah saja membunuh orang. Di dasar hatinya, Lily bukan seorang yang jahat atau kejam. Ia hanya galak dan ganas karena sejak kecil ia hidup di dekat orang-orang yang biasa mengandalkan kepandaian untuk memaksakan kehendaknya. Sampai belasan jurus, belum juga 2 orang setengah tua itu mampu merobohkan Lily. Apalagi merobohkan, bahkan semua serangan mereka, baik dengan tangan ataupun kaki, tidak pernah mampu menyentuh tubuh gadis itu. Sebaliknya, Lily yang memang suka bertanding mengadu ilmu itu, sengaja mempermainkan mereka. Ia menanti saat baik dan memancing-mancing dengan membiarkan diri di tengah, diapit oleh kedua orang lawan dari kanan kiri. Ketika saat yang dinanti-nantinya tiba, yaitu ketika kedua orang itu dengan hampir berbareng memukulnya dengan tangan mereka yang besar dan lengan yang panjang dari kanan agak ke depan, ia tidak bergerak mengelak, melainkan menyambut pukulan mereka itu dengan kedua tangannya. Akan tetapi ia bukan sekedar menangkis. Begitu pergelangan kedua tangannya bertemu dengan pergelangan tangan lawan yang memukulnya, ia meliuk maju, kedua tangannya itu bagaikan seekor ular membelit lengan lawan. 2 orang lawan itu terkejut, berusaha untuk menarik kembali tangan mereka, akan tetapi, seperti melekat dengan kedua lengan gadis itu yang bukan saja membelit, bahkan seperti 2 ekor ular. Tangan dan lengan gadis itu merayap maju cepat sekali dan tahu-tahu kedua tangan yang membentuk kepala ular itu telah mematuk dada mereka tanpa dapat mereka hindarkan lagi. Tuh! 2 orang itu mengeluh dan roboh terjengkang. Untung bagi mereka bahwa Lily memang tidak berniat membunuh orang, maka ia membatasi tenaganya ketika kedua tangannya yang membentuk kepala ular itu mematuk. 2 orang itu tidak tewas, hanya merasa betapa mereka kehilangan tenaga dan dada terasa nyeri, napas mereka menjadi sesak. Akan tetapi karena mereka pun bukan orang lemah, sebentar saja mereka dapat memulihkan keadaan tubuh mereka. Keduanya berloncatan berdiri dan tampak sinar berkilauan ketika mereka berdua mencabut pedang. Berkembang kempis cuping hidung Lily, tanda ia marah. Kalau lawan menyerangnya dengan tangan kosong, ia menganggap mereka itu hanya menguji ilmu, maka ia tidak mau membunuh orang. Akan tetapi kalau lawan sudah mencabut senjata, berarti bahwa lawan menginginkan kematiannya, maka ia menganggap sudah sepatutnya kalau ia pun berusaha membunuhnya. Dalam keadaan yang menegangkan, kedua orang itu dengan pedang di tangan berhadapan dengan Lily yang masih berdiri tenang dengan mulut tersenyum. Akan tetapi tangan kanannya sudah siap untuk mencabut pedang di punggungnya, dan sekali pedang itu tercabut, akan celakalah kedua orang lawan itu. Pedang Pecoakiam, pedang ular putih, jarang dicabut dari sarungnya, akan tetapi biasanya, sekali dicabut, tentu akan jatuh korban. Tahan senjata, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan mendengar bentakan ini, 2 orang yang memegang pedang itu cepat menengok dan menjatuhkan diri setengah berlutut, menyimpan pedang dan memberi hormat kepada pria yang muncul di situ. Kongcu, kata mereka dengan sikap merendah sekali. Melihat ini, Lily merasa heran dan ia pun memandang kepada orang yang baru muncul itu penuh perhatian. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun, bertubuh tinggi kokoh namun pembawaannya lembut dan sopan seperti pembawaan seorang bangsawan terpelajar. Pakaiannya rapi, pakaian seorang sastrawan dan dia pun memakai sebuah topi bulu yang indah. Wajahnya tampan dan cerah sehingga dia tampak jauh lebih muda daripada usianya, wajah yang halus dan tidak berkumis atau berjenggot karena dicukur bersih. Matanya tajam berwibawa dan mata itu jelas menunjukkan kecerdikan. Diam-diam Lily merasa heran bagaimana 2 orang yang tangguh itu bersikap demikian merendah terhadap seorang Kongcu yang nampaknya lemah. Juga mereka yang tadi mengepungnya, kini bersikap hormat dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mencabut senjata lagi. Pria itu menyapu mereka dengan pandang matanya, lalu terdengar dia bicara dengan suara lantang namun lembut. Apa yang telah terjadi di sini dan mengapa kalian mengepung Xiao Jia, Nona, ini?
Karena pertanyaan itu ditujukan kepada dua orang yang tadi mengeroyok Lily, maka dua orang itu saling pandang dan si muka bersih memberi hormat lalu menjawab. Maaf, Kongcu. Kami berdua menyerangnya karena nona ini menghajar dan merobohkan 5 orang anak buah kami. Pria itu mengangguk, lalu menengok ke arah mereka yang masih meringis kesakitan. Kemudian dia menghadapi Lily, mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan. Nona, kalau boleh aku bertanya, mengapa Nona menghajar 5 orang anak buah kami? Kesalahan apakah yang mereka lakukan terhadap diri Nona? Melihat sikap yang sopan dari pria itu, Lily juga bersikap baik dan sambil tersenyum ia menjawab, ah, kiranya mereka itu anak buahmu. Jadi engkau ini majikan mereka? Tanya saja kepada mereka karena mereka mengeroyok dan menyerangku maka kurobohkan mereka. Pria itu mengerutkan alisnya, lalu menoleh kepada 5 orang yang masih kesakitan itu. Hei kalian berlima. Benarkah kalian mengeroyok nona ini, dan kalau benar kenapa? Dalam suaranya yang lembut itu terkandung teguran keras. Sambil menahan rasa nyeri, 5 orang itu menjatuhkan diri berlutut menghadap pria itu dan seorang di antara mereka mewakili teman-teman menjawab, maafkan kami, Kongcu. Karena melihat nona itu memukul roboh dan melukai 2 orang rekan, maka kami berlima turun tangan mengeroyoknya. Pria itu kini kembali menghadapi Lily, sepasang matanya mengamati penuh selidik dan tampak kekaguman dalam pandang matanya. Gadis yang demikian muda, cantik manis dan tampak lembut, telah memiliki kepandaian yang demikian tinggi sehingga 2 orang pembantunya yang dia tahu cukup lihai, tadi nampaknya tidak berdaya melawan nona ini. Nona, agaknya terpaksa aku harus kembali kepada Nona dan bertanya mengapa Nona melukai 2 orang anak buah kami. Senyum di bibir Lily melebar. Ia merasa tertarik. Pria ini demikian lembut dan tenang, akan tetapi dalam menyelidiki urusan dan mengajukan pertanyaan, cukup adil dan tidak berat sebelah, tidak memihak seperti seorang hakim yang jujur. Engkau ingin tahu mengapa aku hajar mereka? Yang seorang ingin menciumku, dan orang kedua ingin memelukku, maka aku lalu membiarkan yang seorang mencium sepatuku, dan orang kedua memeluk tanah. Wajah pria itu berubah kemerahan dan dengan suara yang meninggi dia lalu menoleh dan berseru. Siapakah kalian berdua? Maju ke sini. 2 orang yang tadi mencari gara-gara dengan Lily, merangkak maju, berlutut menghadap pria itu. Karena si kumis mulutnya remuk dan dia tidak dapat bicara, maka si Bopeng yang mewakili. Kongcu, ampunkan kami. Jawab, benarkah kalian hendak memeluk dan mencium nona ini? Ceritakan apa yang terjadi? Ampun, Kongcu. Kami berdua melihat nona ini lewat. Melihat ia begitu cantik, kami hanya ingin main-main. Cukup. Kalian tahu bahwa satu di antara larangan keras kita adalah mengganggu wanita. Kami tahu, Kongcu. Dan kalian tahu apa hukumannya kalau melanggar larangan itu? Dua orang itu menjadi ketakutan. Mereka membenturkan dahi di tanah dan merintih minta ampun, akan tetapi karena ketakutan, si Bopeng masih dapat berkata dengan suara menggigil, Kami siap menerima hukuman, bagus. Setidaknya kalian mati sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, kata pria itu dan tiba-tiba saja tubuhnya bergerak, tampak sinar berkelebat dan 2 tubuh yang berlutut itu terpelanting dengan kepala terpisah dari badan. Lily memandang kagum. Gerakan pria itu sungguh cepat bukan main. Bagi mata biasa, gerakan itu tidak dapat diikuti. Akan tetapi Lily tadi dapat melihat betapa cepatnya pria itu bergerak mencabut pedang yang berada di pinggangnya tertutup jubah panjang, mengelebatkan pedangnya memancung kepala 2 orang itu lalu menyarungkan kembali pedangnya yang tidak ternoda darah. Demikian cepatnya gerakan itu, menunjukkan ilmu pedang dahsyat seorang ahli. Kuburkan mayat mereka, kata pria itu kepada para anak buahnya. Mayat 2 orang itu lalu digotong pergi dan pria itu memberi hormat kepada Lily. Kami harap Nona memaafkan kami dan puas dengan pelaksanaan hukuman bagi anak buah kami yang telah menghina Nona. Petinggi militer kerajaan Beng. Lily masih tertegun karena kagum. Orang ini jelas bukan orang sembarangan, pikirnya. Kelihatan lemah lembut dan seperti seorang bangsawan terpelajar, namun memiliki ilmu pedang yang dahsyat.
Selain itu, juga amat berwibawa dan sikapnya mengingatkan ia akan gurunya, si Tian Choaong yang juga dapat bertindak tegas berwibawa terhadap anak buahnya. Pula, dia menghukum mati 2 orang anak buahnya yang mengganggu wanita. Hal ini saja sudah mendatangkan rasa kagum dan suka di hati Lili. Kiamsut, ilmu pedang, yang hebat, katanya memuji. Ai, dibandingkan Nona, aku bukan apa-apa, pria itu merendah. Kalau Nona tidak menganggap aku terlalu rendah untuk menjadi kenalanmu, perkenalkanlah. Namaku Lutea dan semua orangku menyebut aku Yakongcu. Bolehkah aku mengetahui nama Nona? Karena sikap orang ini baik dan cukup berharga untuk dijadikan teman, setidaknya kenalan, Lili menjawab sederhana. Namaku Tanggueli dan orang biasa memanggil Lili. Ya Lutea atau Yakongcu kembali memberi hormat, kemudian dia menoleh ke belakang, kepada anak buahnya dan berteriak, Hei, kalian lihat. Ini adalah Tang Xiaoqia, mulai sekarang menjadi sahabatku. Kalian harus bersikap hormat kepadanya. Kemudian dia berkata kepada Lili, Tang Xiaoqia, kami persilakan engkau untuk menjadi tamu kehormatan kami dan sudi makan minum bersama kami. Lili memang sedang lapar. Menghadapi sikap yang demikian hormat dan baik, dan penawaran itu pun dilakukan dengan sikap hormat dan jujur, ia pun tertawa lepas. Heh, memang aku sedang lapar dan sedang bingung bertanya-tanya dalam hati kemana harus mencari sarapan. Terima kasih, aku akan suka sekali makan minum denganmu, Yakongcu. Pria itu tampak gembira sekali. Lili memang seorang gadis yang berwatak polos dan bebas, tidak terikat oleh sikap malu-malu seperti para wanita lainnya. Namun, Yakongcu maklum sepenuhnya bahwa walaupun gadis itu bebas, jangan dikira bahwa ia boleh dipermainkan begitu saja. Buktinya, anak buahnya sempat dihajar habis-habisan oleh gadis ini. Dia lalu mengajak Lili ke tempat peristirahatannya, tidak jauh dari situ, di bawah pohon-pohon rindang dan ternyata di sana terdapat banyak kuda pilihan dan anak buah Kongcu itu tidak kurang dari 30 orang. Di bawah pohon itu telah diatur makanan dan minuman yang cukup lezat. Lili semakin kagum. Kiranya Kongcu ini bersama rombongannya membawa peralatan masak pula, karena masakan itu masih mengepul panas dan tak jauh dari situ tampak dapur darurat. Ya Kongcu dengan gembira mempersilakan Lili untuk duduk menghadapi meja sederhana yang dibuat secara darurat pula, duduk di atas bangku. Lili makan minum dengan lahapnya, senang karena tuan rumah tidak banyak cakap, hanya bicara kalau mempersilakan ia mengambil hidangan dan menambah minuman yang terdiri dari 2 macam. Ada anggur dan ada pula teh harum. Setelah selesai makan minum dan meja dibersihkan, Ya Kongcu berkata, tadi kulihat gerakanmu yang mirip gerakan seekor ular. Mungkin masih ada hubungan antara Nona dengan si Tian Choaong, yaitu Lo Cianpui, orang tua gagah, Cukiat. Kembali Lili dibuat kagum. Jelaslah bahwa orang ini memang lihai dan bermata tajam, tentu luas pengetahuannya tentang ilmu silat sehingga melihat gerakannya sedikit saja sudah dapat mengenal ilmu silatnya. Dia adalah guruku, katanya. Kini Ya Kongcu yang terkejut dan memandang dengan mata terbelalak, akan tetapi wajahnya berseri. Pantas kalau begitu. Biar seluruh anak buahku maju mengeroyok kau, tentu mereka semua akan dapat kau robohkan. Kiranya Nona adalah murid Seetian Choaong, datuk wilayah barat yang terkenal itu. Dia cepat bangkit berdiri. Maafkan kalau aku tadi bersikap kurang hormat, Tang Xiaoqia, Nona Tang. Lili cepat membalas penghormatan itu. Ai, jangan terlalu merendah, Ya Kongcu. Engkau sendiri memiliki ilmu pedang yang amat dahsyat. Aku mendengar bahwa si Tian Choaong merupakan seorang di antara calon bengcu yang akan diadakan oleh para tokoh dan datuk persilatan di puncak Taisan. Benarkah itu, Xiaoqia? Kembali Lili kagum. Memang orang ini memiliki pengetahuan yang luas. Ia pun mengangguk membenarkan. Kalau begitu, tentu kepergianmu ini ada hubungannya dengan pemilihan bengcu yang akan diadakan sebulan sesudah Xingxiai tahun depan, bukan? Tidak, Ya Kongcu. Urusan pemilihan bengcu itu adalah urusan suhu dan suci, sedangkan aku mempunyai tugas lain. Ah, begitukah? Kalau kau hendak mengurus pemilihan bengcu, katakan saja terus terang, Nona. Karena sesungguhnya, kami sudah sejak semula siap untuk memilih Lo Cianwei si Tian Choaong sebagai bengcu. Kenapa begitu? Lili tertarik. Apakah engkau sudah mengenal suhu? Pria itu menggeleng kepala sambil tersenyum.
Mengenal secara pribadi memang belum, akan tetapi aku telah lama mendengar nama besar gurumu itu dan aku yakin bahwa hanya dia yang pantas untuk menjadi bengcu. Kami siap untuk membantunya agar dia yang telah terpilih. Kami mempunyai banyak anak buah yang tersebar di seluruh kota besar, juga di kota raja, maka kalau kami membantu, pasti gurumu akan memperoleh suara dukungan terbanyak. Aku tidak tahu apakah Suhu memerlukan bantuan itu, akan tetapi mungkin saja engkau dapat membantuku dengan keterangan, Kongcu. Aku sedang mencari seseorang. Kata Lili, timbul harapannya untuk dapat segera menemukan orang yang dicarinya ketika mendengar bahwa Ya Kongcu mempunyai banyak anak buah di kota besar dan di kota raja. Apalagi sikap dan pernyataan Ya Kongcu yang hendak membantu dan mendukung suhunya itu menimbulkan rasa suka dan percaya, maka ia tidak ragu untuk minta bantuan. Wajah itu berseri dan sepasang mata itu bersinar-sinar. Katakanlah, siapa orang yang kau cari itu, Nona? Kami akan membantumu sekuat tenaga dan kami yakin dalam waktu singkat kami akan dapat memberitahu kepadamu di mana adanya orang yang kau cari itu. Siapa dia? Dia seorang tokoh Butongpai berjuluk Sin Kiam Eng, pendekar pedang sakti, dan namanya Bok Chun Ki, kata Lili sambil menatap tajam wajah itu untuk melihat reaksinya. Ya Kongcu terbelalak. Sin Kiam Eng Bok Chun Ki? Ah, tentu saja aku mengenal siapa dia, Nona. Akan tetapi, sebelum ku beritahu kepadamu di mana dia, aku ingin tahu lebih dulu, apa hubunganmu dengan Sin Kiam Eng? Tentu saja gembira sekali rasa hati Lili mendengar bahwa Ya Kongcu mengenal orang yang dicarinya. Tak disangkanya akan sedemikian mudahnya ia dapat menemukan musuh besar sucinya. Karena ia seorang yang jujur dan terbuka, apalagi kalau ia sudah percaya kepada seseorang, mendengar pertanyaan Ya Kongcu ia pun mengaku terus terang. Aku mencari Sin Kiam Eng Bok Chun Ki untuk membunuhnya. Ah! Ya Kongcu berseru, terbelalak. Mengapa, Kongcu? Tanya Lili dan alisnya berkerut ketika ia teringat sesuatu. Apakah dia sahabat baikmu atau keluargamu? Pria itu tertawa dan menggeleng kepala. Sama sekali bukan, Nona. Bahkan sebaliknya, dia pun musuh besarku dan tentu saja aku suka sekali membantumu menentangnya. Akan tetapi, aku hanya terkejut mendengar engkau hendak membunuh Sin Kiam Eng Bok Chun Ki. Dia seorang pendekar ahli pedang yang amat tangguh, Nona. Bahkan namanya paling terkenal di antara para tokoh Butongpai. Boleh jadi dia lihai, akan tetapi aku tidak takut, jawab Lili gagah dan dingin, penuh kepercayaan kepada kemampuannya sendiri. Tang Xiaoqia, kalau boleh kami mengetahui, permusuhan apa yang ada antara engkau dan dia? Ini merupakan urusan pribadi yang tak dapat kuceritakan kepada siapapun juga, Kongcu. Cukup kau ketahui bahwa aku mencari dia untuk mengajaknya bertanding dan kalau mungkin membunuhnya. Dalam suara gadis itu terkandung ketegasan yang membuat Ya Kongcu berhati-hati dan tidak berani mendesak. Aku mengerti, Nona, dan aku tidak berani mencampuri urusan pribadi Nona. Akan tetapi, kurasa tidaklah mudah untuk melaksanakan keinginanmu itu, sungguh tidak mudah sama sekali. Dengan alis masih berkerut Lili berkata, katakan saja di mana aku dapat menemukan Sin Kiam Eng Bok Chun Ki dan selanjutnya aku tidak berani merepotkanmu, Kongcu. Nona Tang, dalam hal ini, sebaiknya kita bekerja sama. Aku akan membantumu menemukan dan menghadapi Sin Kiam Eng, dan aku akan mengerahkan kawan-kawanku untuk membantu suhumu agar terpilih sebagai bengcu. Lili adalah seorang gadis yang cukup cerdik. Mendengar janji kesanggupan ini, ia menatap tajam. Dan sebaliknya, apa yang harus kulakukan untukmu? Pria itu tersenyum. Tidak apa-apa, Nona. Cukup kalau Nona menganggap kami sebagai sahabat baik, cukuplah. Di antara sahabat baik tentu saja saling membantu tanpa pamrih, bukan? Ya Kongcu, aku akan berterima kasih sekali kalau engkau suka membantuku memberitahu di mana musuh besarku itu. Dan engkau akan kuanggap seorang sahabat baik kalau keteranganmu itu betul dan aku dapat menemukan musuh itu. Nah, katakan di mana dia? Tang Xiaoqia, Sin Kiam Eng Bok Chun Ki telah berjasa besar terhadap kerajaan Beng dan karena jasa-jasanya ketika para petani memberontak dan menggulingkan pemerintah Goan, maka kini dia diangkat menjadi seorang jenderal yang berkuasa dan berkedudukan tinggi di kota raja. Dia tinggal di kota raja? Tanya Lili. Kedudukan tinggi itu sama sekali tidak berkenan baginya. Yang penting, dia dapat menemukan orang itu. Dia tinggal di kota raja, Nona.
Akan tetapi, sebagai seorang jenderal, dia tinggal di dalam benteng di mana terdapat ribuan orang tentara. Kiranya tidak mungkin bagi Nona untuk mencari dia di dalam tempat tinggalnya. Mendengar ini, barulah Lily tertegun. Tentu saja, betapa tinggi pun ilmu kepandaiannya, kalau harus mencari musuh besarnya ke dalam benteng pasukan yang ribuan orang banyaknya, sama saja dengan bunuh diri. Tidak mungkin ia akan berhasil. Begitukah? Lalu bagaimana aku akan dapat berhadapan dengan dia, gumamnya seperti pada diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa tadi aku menawarkan bantuan kepadamu, Nona. Kita harus bekerja sama dan aku akan mendapatkan jalan agar engkau dapat bertemu muka dengan jenderal itu. Kalau engkau mau bekerja sama, mari kita melakukan perjalanan bersama karena kami pun ingin pergi ke kota raja. Tentu saja Lily menyetujuinya. Biarpun ia seorang gadis dan akan melakukan perjalanan yang jauh bersama seorang pria yang mempunyai anak buah banyak dan kesemuanya pria, ia sama sekali tidak merasa canggung. Ia seorang gadis yang bebas dan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga ia tidak khawatir akan gangguan pria. Apalagi semua anak buah Yakongcu sudah mengenal siapa gadis itu dan tentu takkan ada seorang pun yang berani mengusiknya. Hajaran yang diberikan Lily kepada 7 orang itu sudah cukup keras, apalagi 2 orang pengganggu pertama dihukum pancung kepala oleh Yakongcu. Lily juga tidak ingin tahu siapa sebenarnya pria itu. Andai kata ia tahu akan keadaan Yakongcu yang sesungguhnya, agaknya ia tidak akan peduli. Yang penting baginya adalah menemukan Sin Kiam Eng agar ia dapat melaksanakan tugas yang diberikan sucinya kepadanya. Siapakah sebetulnya Yalutea yang disebut Yakongcu itu? Dia bukan orang sembarangan, karena dia adalah Pangeran Yaluta, seorang di antara para pangeran dari kerajaan Goan, yaitu kerajaan Mongol yang telah runtuh. Bersama sisa keluarga kerajaan, Pangeran Yaluta ini juga terpaksa melarikan diri mengungsi ke utara, kembali ke tanah air bangsa Mongolia di utara karena semua usaha sisa pasukan Mongol untuk melawan pasukan kerajaan Beng gagal. Semua pasukan Mongol dihancurkan, banyak yang tewas dan yang masih dapat menyelamatkan diri, melarikan diri ke Mongolia. Tentu saja banyak anggota keluarga, terutama para pangeran Mongol, yang masih penasaran dan tidak mau menerima nasib. Bagaimana mungkin keluarga yang tadinya merajai seluruh daratan Cina, yang berada di puncak kekuasaan, hidup mulia, terhormat dan kaya raya, kini harus kembali ke daerah tandus di utara dan hidup sebagai bangsa pengembara lagi? Tidak, mereka akan tetap berusaha untuk mencoba menguasai kembali daerah selatan dan di antara para pangeran yang paling gigih adalah Pangeran Yaluta yang memang memiliki kemampuan besar itu. Dia memiliki ilmu silat tinggi, pandai memimpin pasukan, dan juga dia ahli sastra. Selama hampir seabad menjajah Cina, orang-orang Mongol, terutama sekali kaum bangsawannya, melebur diri menjadi pribumi, mempelajari kebudayaan dan peradaban mereka yang lebih tinggi. Maka, tidak sukar bagi Pangeran Yaluta untuk mengaku bernama Yalutea seperti orang pribumi dan kalau saja dia berpakaian pribumi, takkan ada seorang pun menyangka dia seorang pangeran Mongol. Tidak ada sedikit pun pada dirinya berbekas Mongol. Sudah sejak jatuhnya kerajaan Mongol, Pangeran Yaluta atau yang kini dikenal sebagai Yakongcu itu, berusaha keras untuk merampas kembali tahta kerajaan yang telah terjatuh ke tangan orang-orang Han sendiri yang kini mendirikan kerajaan Beng yang baru. Namun, usahanya mempergunakan kekerasan selalu gagal, selalu pasukannya dipukul hancur oleh pasukan Beng yang kuat. Oleh karena itu, selama beberapa tahun ini, Yakongcu mempergunakan siasat lain. Dia tidak lagi mempergunakan kekuatan pasukan untuk mencoba menyerang ke selatan, melainkan mempergunakan siasat halus. Dia mengirim para pembantunya yang lihai dan cerdik, menyebar banyak sekali mata-mata ke selatan. Bahkan orang-orangnya sudah beberapa kali berusaha untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan rahasia terhadap orang-orang penting dari pemerintah kerajaan Beng, ada yang berhasil ada pula yang gagal. Kemudian dia memberi perintah baru kepada orang-orang yang merupakan jaringan mata-mata di kerajaan Beng. Usaha kekerasan agar dihentikan, dan dia menggunakan siasat lain. Kedudukan Bengcu dari dunia persilatan harus dikuasai oleh orang yang dapat mereka pengaruhi, dan persaingan di antara pangeran kerajaan Beng harus dimanfaatkan untuk menimbulkan pertikaian di antara mereka dan memperlemah kedudukan kerajaan Beng. Untuk tugas yang penting ini, Yakongcu bertekad untuk turun tangan sendiri, memimpin langsung di tempat lawan, yaitu di kota raja. Oleh seorang ahli pengobatan di negerinya, dia telah membiarkan wajahnya diubah dengan pembedahan dan pengobatan sehingga bentuk mata, hidung dan mulutnya berubah.
Tidak akan ada seorang pun di kota raja yang akan mengenal wajahnya sebagai wajah pangeran Mongol yang terkenal. Di kota raja sendiri dia sudah mempunyai wakil atau tangan kanan yang selama ini memimpin jaringan mata-mata, orang yang memegang kedudukan penting di kerajaan Beng, yang sudah dapat dia pengaruhi dan dia manfaatkan tenaganya. Demi tercapainya cita-citanya itulah Yakongcu bersikap ramah terhadap Lily, setelah diketahui bahwa gadis itu memiliki ilmu kepandaian tinggi, apalagi setelah mereka berkenalan dan dia tahu bahwa gadis itu adalah murid si Tian Choaong. Dia harus dapat merangkul orang-orang yang pandai, apalagi datuk-datuk yang selain lihai juga memiliki kekuasaan besar, mempunyai banyak pengikut. Kalau kelak Bengcu menjadi sekutunya, dan dia dapat merangkul banyak perkumpulan besar, mempengaruhi pejabat-pejabat tinggi, kiranya cita-citanya bukan merupakan mimpi belaka. Yakongcu selalu menerima laporan dari kaki tangannya, maka bekas pangeran ini mengetahui dengan baik segala peristiwa yang terjadi di kota raja, bahkan dia mengenal nama mereka yang memiliki kedudukan penting, mana yang dianggap berbahaya bagi pergerakannya, dan pejabat mana yang kiranya dapat ditarik menjadi sekutu. Oleh karena itu, keterangannya tentang Bok Chun Ki kepada Lily, bukanlah keterangan bohong. Bok Chun Ki memang kini menjadi seorang jenderal yang dipercaya di kota raja. Sejak terjadinya perjuangan menumbangkan kekuasaan Mongol yang dipimpin oleh Chu Guanqiang yang kemudian menjadi Kaisar Taichu, Kaisar pertama Kerajaan Beng, 1368-1398, Bok Chun Ki sudah ikut dalam perjuangan sebagai seorang tokoh pemimpin yang gagah perkasa. Dia memang seorang pendekar, murid Bu Tongpai yang lihai sekali. Oleh karena itu, setelah perjuangan berhasil dan Chu Guanqiang menjadi kaisar, maka pemimpin pejuang ini tidak melupakan rekan-rekannya. Selain dua orang panglima besar seperti Jenderal Xu Tea dan Jenderal Yao Ti yang memperoleh kedudukan panglima pertama dan kedua, banyak tokoh pejuang yang menerima kedudukan sesuai dengan kecakapan dan kemampuan mereka. Di antaranya adalah Bok Chun Ki yang diberi kedudukan jenderal dan merupakan seorang di antara para pembantu Jenderal Xu Tea. Sedikit saja kekeliruan keterangan yang diberikan Yakongcu kepada Lily, yaitu mengenai tempat tinggal Bok Goanshui, Jenderal Bok. Dia dan keluarganya tidak tinggal di dalam benteng, melainkan di sebuah gedung yang cukup besar dan megah. Sebagai seorang panglima, tentu saja rumahnya itu siang malam dijaga pengawal yang biarpun hanya belasan orang banyaknya, namun mereka merupakan prajurit-prajurit kepercayaan Jenderal Bok dan merupakan orang-orang pilihan yang selain setia juga memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Di dalam gedungnya, Bok Chun Ki tinggal bersama keluarganya. Dia kini berusia 45 tahun, dan dalam usia setengah tua ini dia masih tampak gagah perkasa, berwajah ganteng dengan kumis dan jenggot tipis, matanya lebar berwibawa, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan kelembutan hati walaupun dagunya milik orang yang keras dan teguh hati. Sebelum menjadi panglima dia sudah terkenal di dunia persilatan dengan julukan Sin Kiam Eng, pendekar pedang sakti, karena dengan ilmu pedang dari Bu Tongpai yang indah dan cepat. Dia memang merupakan seorang ahli pedang yang sukar dicari bandingnya. Bok Chun Ki telah menikah sebelum kerajaan Mongol jatuh, dengan seorang wanita yang masih berdarah bangsawan karena istrinya itu putri seorang pembesar bagian kebudayaan, seorang Han yang ketika terjadi perjuangan, juga berpihak kepada pejuang, meninggalkan kedudukannya dan meninggalkan kota raja bersama keluarganya. Bersama istrinya dia mempunyai dua orang anak, seorang pemuda yang kini sudah berusia 20 tahun dan seorang gadis yang kini berusia 18 tahun. Pemuda itu bernama Bok Chihan, tampan dan tegap, pendiam dan gagah perkasa. Sedangkan adiknya bernama Bok Chihua, cantik manis, lincah jenaka tidak seperti kakaknya yang pendiam. Kedua kakak beradik ini sejak kecil sudah digembleng oleh ayahnya sendiri sehingga setelah kini mereka dewasa, keduanya selain memiliki ilmu sastra yang cukup baik, juga mereka mewarisi ilmu silat Bu Tongpai yang tangguh. Biarpun di luarnya mereka kelihatan seperti seorang Kongcu, tuan muda, dan seorang Xiao Chia, nona, yang lemah lembut, pandai membaca kitab, pandai bersajak dan kesenian lain, namun sebenarnya mereka berdua adalah pendekar-pendekar Bu Tongpai yang lihai. Bok Chun Ki tinggal bersama istri dan dua orang anaknya di gedung yang selalu terjaga prajurit pengawal. Gardu penjagaan berada di dekat pintu gerbang. Akan tetapi seringkali, terutama di waktu malam, serombongan pengawal melakukan perondaan mengelilingi gedung, bahkan ada pula yang memeriksa keamanan dari atap gedung.
Pada suatu sore, Panglima Bok menerima undangan yang bersifat panggilan dari atasannya, yaitu Jenderal Shutea yang menjadi Panglima Besar kepercayaan Kaisar yang utama. Tentu saja Bok Chun Ki merasa heran karena biasanya atasannya tidak akan memanggilnya di waktu hari telah sore. Kalau hal ini terjadi, berarti atasannya itu memiliki alasan yang kuat dan tentu ada urusan yang teramat penting sehingga Jenderal Shutea tidak segan-segan mengganggu waktunya beristirahat. Dia segera berangkat, naik kereta dan dikawal selusin orang prajurit pengawal, menuju ke perbentengan karena dia dipanggil menghadap ke sana. Setelah tiba di dalam benteng dan dipersilakan memasuki ruangan yang biasa dipergunakan untuk rapat, di situ telah menanti Jenderal Shutea dan pembantu utamanya, yaitu Jenderal Yao Ti, dan beberapa orang panglima muda lain, juga seorang pemuda berpakaian sederhana, pakaian rakyat biasa. Kiranya atasannya mengadakan rapat yang lengkap dengan para panglima, pikir Bok Chun Ki dan dia pun memandang sejenak kepada pemuda tinggi tegap berkulit gelap itu. Jenderal Shutea berusia kurang lebih 53 tahun, tubuhnya agak gemuk namun kokoh kuat, mukanya kemerahan dan sikapnya tegas berwibawa. Adapun wakil atau pembantu utamanya, Jenderal Yao Ti, bertubuh tinggi besar dengan pinggang ramping, usianya sekitar 50 tahun akan tetapi dia masih tampak muda dan tegap. Selain menjadi pembantu utama Panglima Besar, Jenderal Yao Ti ini juga menjadi penasihat kaisar di bagian kemiliteran dan karena dia terkenal pandai dalam ilmu silat dan ilmu perang, dia pun dijadikan guru bagi para panglima muda dalam hal ilmu perang. Kedua orang jenderal ini sudah banyak jasanya di waktu perjuangan, maka mereka merupakan dua orang yang paling tinggi kedudukannya di bagian kemiliteran, walaupun Jenderal Yao Ti lebih dipercaya dan lebih dekat dengan kaisar yang merupakan sahabat karibnya di waktu perjuangan dan mereka masih menjadi pemuda-pemuda dari kalangan rakyat kecil biasa. Sebaliknya, Jenderal Yao Ti sejak muda sudah menjadi seorang perwira walaupun dahulu dia seorang perwira pasukan Mongol. Ketika terjadi pemberontakan rakyat, dia pun meninggalkan pasukannya dan berpihak kepada rakyat, maka jasanya besar dan kini dia memperoleh kedudukan tinggi yang hanya kalah oleh Jenderal Shutea saja. Para panglima yang hadir, ada belasan orang banyaknya, merupakan orang-orang yang menduduki jabatan penting di bagian ketentaraan dan keamanan. Maka, tentu saja mengherankan hati Bok Chun Ki melihat adanya seorang pemuda asing, bukan anggota pasukan, apalagi panglima atau perwira, hadir pula di situ. Bok Chiang Kun telah datang, kini lengkap sudah, kita boleh mulai bicara, kata Jenderal Shutea yang memimpin pertemuan itu. Pertama-tama, kami perkenalkan kepada Chiang Kun, perwira tinggi. Sekalian, saudara ini adalah murid yang mewakili Lo Chian Pui Chiuxian, Dewa Arak, Tong Kui. Namanya adalah Xin Wan dan dia datang sebagai utusan dan wakil dari Lo Chian Pui Chiuxian. Bok Chun Ki mengamati pemuda yang berdiri dan memberi hormat ke sekeliling itu dengan hormat. Nampaknya tidak mengesankan namun dia dapat menduga bahwa murid Chiuxian tentulah lihai, apalagi sudah menjadi wakil tokoh besar dunia persilatan itu. Dan kalau dalam sikap yang sopan dan pendiam itu tidak dapat dilihat kelihayannya namun sinar matanya yang bersinar-sinar itu menunjukkan bahwa dia bukan pemuda sembarangan. Maaf, Shugo Ansue, Jenderal Shu, saya mengenal Lo Chian Wei Chiuxian, akan tetapi bagaimana kita dapat yakin bahwa pemuda ini murid dan datang mewakilinya? Kita harus yakin benar akan hal ini, mengingat akan bahayanya kalau ada orang luar yang tidak berhak menyelundup, kata Bok Chun Ki dan para rekannya mengangguk setuju. Jenderal Shutea tersenyum senang dan menoleh kepada Xin Wan setelah mempersilakan pemuda itu duduk kembali. Nah, engkau dapat mendengar dan melihat sendiri, Tai Hiap, betapa teliti dan berhati-hati para rekan panglima di sini. Tentu engkau maklum betapa besar bahayanya kalau sampai ada mata-mata musuh datang menyusup. Rahasia kami akan diketahui musuh dan hal itu amat berbahaya. Karena itu, maafkan sikap mereka kalau meragukan keaslianmu sebagai murid dan wakil Lo Chian Pui Chiuxian. Xin Wan mengangguk. Tidak ada yang perlu dimaafkan, bahkan saya merasa kagum sekali. Nah, sebaliknya kalau Cui Chiang Kun, para panglima sekalian, memeriksa tanda kuasa yang diberikan Su kepada saya ini, dan juga surat keterangan yang ditulis suhu seperti yang tadi telah saya perlihatkan kepada Shugo Ansue. Xin Wan mengeluarkan sehelai lengki, yaitu sebuah bendera kecil sebagai tanda bahwa pemegangnya adalah utusan kaisar yang akan menerima sambutan penghormatan dan bantuan dari setiap orang pejabat, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi kedudukannya.
Kaisar telah memanggil Ciusian dan Kaisar sendiri yang menyerahkan sehelai lengki kepada Ciusian dan memberi tugas kepada Dewa Arak itu untuk membantu pemerintah, melakukan penyelidikan dan menentang jaringan mata-mata Mongol yang berbahaya bagi keamanan negara. Di samping lengki itu, juga Sinwan mengeluarkan segulung surat tulisan, Dewa Arak yang menerangkan bahwa karena dia sudah terlalu tua, maka dia menyerahkan tugas dari Kaisar kepada muridnya bernama Sinwan yang akan bertindak mewakilinya dalam segala hal, dan bahwa sepak terjang Sinwan dialah yang bertanggung jawab. Membaca surat keterangan itu dan lengki, belasan orang panglima itu segera memberi hormat secara militer, berdiri tegak, lalu berlutut sebelah kaki. Bendera kecil, lengki, adalah tanda kuasa dari Kaisar yang diberikan kepada seorang utusan, maka bukan utusan itu yang dihormati, melainkan lengki yang merupakan lambang kehadiran Kaisar. Hari ini Sinwan Taihiap, pendekar besar, datang berkunjung, dengan maksud untuk minta keterangan dan penjelasan tentang jaringan mata-mata musuh seperti yang kita ketahui, agar dia dapat memulai dengan penyelidikannya. Karena melihat pentingnya tugas yang dilakukannya, dan kita semua mengharapkan bantuannya, maka kami mengundang Cui, Anda sekalian, untuk membicarakan urusan ini. Nanti dulu, Tai Chiangkun, kata Jenderal Yauti. Kita semua sejak dulu telah bekerja untuk menentang musuh, dan kita selalu menyelidiki jaringan mata-mata Mongol. Akan tetapi, kita tidak pernah menemukan jaringan mata-mata itu, kecuali ditangkapnya beberapa orang yang kita curigai. Itu pun tidak ada hasilnya karena tidak ada yang mengaku, dan mungkin mereka itu hanya terkena fitnah belaka. Kita, dengan kekuatan pasukan kita, dapat menanggulangi segala ancaman musuh. Lalu apa artinya saudara Sinwan yang hanya seorang diri ini untuk menghadapi jaringan mata-mata, kalau memang ada? Mendengar ini, beberapa orang panglima mengangguk menyetujui. Bagaimanapun juga, mereka merasa diremehkan. Mereka adalah panglima-panglima yang memimpin pasukan dan selama ini mereka berhasil menghalau semua musuh kerajaan Beng. Kalau sekarang ada seorang pemuda yang hendak bertugas menyelidiki jaringan mata-mata, bukankah hal itu sama saja dengan meremehkan kekuatan dan kemampuan mereka? Apa sih artinya seorang pemuda saja, betapapun pandainya? Jenderal Shutea yang dahulunya juga seorang rakyat biasa, namun sudah sejak muda berkecimpung di dunia Kangou, mengerutkan alisnya. Harap Cui tidak berpendapat sepicik itu. Cui agaknya lupa bahwa orang-orang dunia persilatan seperti Lo Qianhui Ciusian atau muridnya ini, dapat bergerak lebih bebas daripada kita. Mereka akan dapat menghubungi orang-orang Kangou dan mereka dapat melakukan penyelidikan tanpa diketahui pihak lawan. Kita sudah dikenal, dan kalau kita bergerak, tentu musuh sudah mengetahuinya. Kalau musuh yang datang itu pasukan yang menyerang dengan berterang, tentu saja kita dengan pasukan kita yang maju, bukan perorangan seperti Taihiap ini. Akan tetapi pihak lawan bergerak dengan sembunyi, maka kita pun harus mempercayakan kepada para pendekar seperti Taihiap ini. Lupakah Cui ketika benda-benda pusaka milik si Baginda dicuri orang? Kita sudah mengerahkan pasukan untuk mencari, hasilnya sia-sia belaka. Kemudian, setelah Sri Baginda mengutus Semsian untuk mencarinya, maka para Lo Qianhui itu berhasil membawa kembali benda-benda pusaka. Nah, apa yang dapat Cui katakan lagi? Jenderal Yauti mengangguk-angguk. Kini kami mengerti dan kami menanti perintah Chiangkun, katanya mengalah. Jenderal Shutea lalu menceritakan keadaan keamanan pada waktu itu, terutama sekali kepada Sinwan, dan juga berita baru tentang perubahan gerakan orang-orang Mongol. Kami menerima laporan dari para komandan pasukan, juga dari Raja Muda Yunglo bahwa kini orang-orang Mongol mengundurkan diri, tidak lagi melakukan tekanan di perbatasan. Belum diketahui dengan pasti sebab-sebabnya mengapa mereka tiba-tiba saja mengendurkan tekanan dan jarang ada serangan terhadap para penjaga di perbatasan. Hal ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka sengaja mundur untuk membuat kita lengah, sementara mereka memperkuat kedudukan dan memperbesar pasukan. Kemungkinan kedua, mereka melihat bahwa penyerangan mereka untuk menembus perbatasan selalu gagal dan tidak mungkin dilanjutkan, maka mereka mungkin akan menyerang dari jurusan lain, bisa dari barat dan mungkin juga membonceng keadaan yang dibikin kacau oleh para bajak, menyerang dari timur menggunakan perahu, walaupun kemungkinan ini kecil sekali. Betapapun juga, kita harus memperkuat penjagaan di barat, dan mengamati dengan ketat pantai timur. Jenderal Shutea berhenti sebentar dan memandang kepada semua pembantunya. Bagaimana pendapat Cui? Chiangkun, saya melihat kemungkinan lain, tiba-tiba Bok Chun Ki berkata.
Semua orang memandang kepada panglima yang tampan dan gagah itu. Bok Chiang-kun, katakan apa pendapatmu? Berulang kali orang-orang Mongol kita pukul mundur. Bahkan sejak Shugo Ansue memimpin pasukan besar ke utara belasan tahun yang lalu, kita menyeberangi Gurun Gobi, kita menggempur dan membakar kota lama Karakorum dari bangsa Mongol, bahkan terus ke utara sampai ke pegunungan Yablonoi dan menghancurkan setiap pasukan Mongol. Sejak itu boleh dibilang kekuatan pasukan Mongol sudah hancur dan agaknya tidak mungkin bagi mereka untuk bangkit kembali. Kalau kini mereka menghentikan penyerangan, hal itu wajar saja dan ada kemungkinan yang cukup membahayakan kita, yaitu bahwa mungkin mereka akan mengganti siasat, tidak menyerang dengan kekerasan lagi. Tidak menyerang dengan kekerasan. Kalau begitu, kenapa kau katakan berbahaya, Bok Chiang-kun? Tanya Jenderal Shutea. Memang dahulu, ketika dia memimpin pasukan besar mengejar bangsa Mongol sampai jauh ke utara, Bok Chun Ki merupakan seorang di antara pembantunya yang gagah perkasa dan berjasa besar. Bersambung ke jilid 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.